Cek 1, 2, 3. Bentar. Oke. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Kayak makhluk Habib Hussein. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman berbahagia. Alhamdulillah guru kita bersama Habib Hussein Ja'far Al-Haddad tentunya. Pemateri yang sudah tidak asing lagi di jagat dunia sosial media dan juga di Indonesia tentunya. Pemateri milenial menginspirasi untuk kita semua, Habib Hussein Ja'far Al-Haddad. Kayak makhluk Habibana. Alhamdulillah. Baik, dan juga hadir bersama kita tidak kalah keren orang direktur juga ustadz tentunya buat kita semua, Pak Andi Iman Patiroy. Apa kabar Pak Andi? Masya Allah, rapi dan keren sekali tentunya Pak Andi yang insya Allah pada kesempatan ini akan menjadi moderator kita semua. Baik, gimana mulai ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan udah mulai nih. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulun ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dua guru yang kami muliakan. Kajian kita hari ini yaitu Habib Hussein Ja'far Al-Haddad. Tentunya beliau adalah praktisi dakwah milenial dan teman-teman juga mungkin sudah tahu ya, terus sering diisi di beberapa media dan juga aktif di sosial media dan tentunya memberikan nilai positif khususnya untuk generasi milenial. Dan tentunya yang terhormat Bapak Andi Iman Patiroy selaku CEO di Indonesia Sosial dan juga pembina kita semua Yayasan Al-Gibran Sekolah Al-Quran. Dan adik-adikku semua santri dan juga para dewan asatidzah di Al-Gibran Sekolah Al-Quran dan Bapak Ibu semua selamat bergabung pada kajian Al-Gibran Sekolah Al-Quran. Tentunya kajian tematik kita, kajian rutin kita pada sore hari ini temanya adalah pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh untuk menyebarluaskan kebaikan kajian kita, tentunya share link Zoom meeting ini boleh di sosial media Bapak Ibu sekalian, di status WhatsApp atau di share ke grup atau boleh japri agar tentunya lebih banyak yang bergabung bersama kita, atau boleh juga share link YouTube kajian Al-Gibran sore ini agar tentunya makin banyak yang bergabung dengan kita melalui YouTube. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Al-Gibran.id karena tentunya isinya konten-konten yang bermanfaat dan sangat menginspirasi untuk semua kalangan. Dan tentunya Al-Gibran, santri Al-Gibran itu semua usia, baik dari anak-anak sampai dewasa. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbahagia, marilah sama-sama kita buka saja kajian kita dengan tema pemuda yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini, mari bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu dari santriwati Al-Gibran Sekolah Al-Quran, yaitu ini Al-Gibran di cabang Rumah Quran Al-Gibran di cabang Ragunan yang sudah tidak asing lagi sering menjuarai lomba MTQ dan suaranya yang sangat merdu dan fasih ketika mengaji. Kepada yang tersayang Adinda Amalia dipersilakan. Silakan Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Dinda Malia Maghfirah yang telah melantunkan edisi Al-Quran. Mudah-mudahan Dinda yang membacanya dan juga kita semua yang mendengarkannya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia tentunya untuk mendukung kegiatan dakwah Al-Gibran Al-Quran boleh banget di follow sosial media Al-Gibran juga @algibran.id, juga di subscribe channel YouTube-nya Al-Gibran.id. Dan juga guru kami kita bersama di Husain_Hada ya. Tentunya dengan kita memfollow akun sosial media yang bermanfaat, makin banyak nilai-nilai atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan tentunya. Nanti Bapak Ibu berbahagia yang ingin bersedekah tapi bingung, hari ini bisa ada sedekah via online, bisa langsung di scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu ya, itu nanti langsung akan masuk saldonya sesuai dengan Bapak Ibu berikan berapa untuk digunakan di perjuangan dakwah Al-Quran Al-Gibran. Baik, terima kasih Bapak Ibu berbahagia. Langsung saja setelahnya akan saya berikan selanjutnya kepada moderator kita yang terhormat Bapak Andi Irman Fitroy untuk memimpin jalannya kajian pada sore hari ini. Pada Pak Andi, mohon bertempat dan persilakan. Terima kasih Ustaz Hafid. Suaranya kedengaran bagus atau gimana? Berbayang Pak, suaranya berbayang. Bergoyang ya? Berbayang. Halo, gimana? Coba tes lagi Pak. Mau dibantuin nggak? Gimana tes? Nah ini udah bagus Pak, sekarang udah bagus. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati secara khusus nih Habib Husain, saya laku pribadi sangat bangga bisa satu frame dengan Habib yang katanya Habibnya orang-orang yang tersesat. Alhamdulillah ini benar-benar dibutuhkan di zaman saat ini, dan secara pribadi juga menjadi idola saya ini. Habib saya sudah membaca bukunya ini, luar biasa bukunya ini, Tuhan Ada di Hatimu. Jadi buku ini keren, ringan, sangat milenial, namun pembahasannya sangat dalam, dan ini saya rasa buku yang sangat cocok bagi anak muda untuk membaca buku tersebut. Belum lama ya diterbitkannya ini, dalam musim pandemi saya kira masih sangat grace untuk kita membacanya. Yang kami hormati juga para audiens. Jadi audiens kita di sini Habib ada anak muda, ada para pengajar Al-Gibran, kemudian ada orang tua santri, dan acara kita ini selain live Zoom juga akan dipancar luaskan melalui YouTube-nya Al-Gibran. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara kita ini, saya perlu mungkin memperkenalkan sedikit Al-Gibran. Mungkin Habib perlu kenal, dan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di online ini perlu kenal. Jadi Al-Gibran ini adalah sebuah tempat belajar Al-Quran berdiri sejak tahun 2013, dan alhamdulillah saat ini kita sudah mengajar hampir 3.000 santri selama kurang lebih hampir 10 tahun belakangan ini. Dan mohon doa Bapak dan Ibu sekalian, kami tetap konsisten untuk menjaga agar pendidikan Al-Gibran ini, yang khusus pendidikan Al-Quran ini, konsisten dan fokus untuk selalu mengajarkan Al-Quran. Dan kami memiliki harapan, visi dan misi ke depan, mudah-mudahan kita juga memiliki pendidikan tinggi pesantren. Dan ini Ustadz, ini acara kita ini merupakan acara rutin yang kita adakan untuk mengedukasi publik dengan tema-tema yang aktual belakangan ini.
Nah, ini Habib kita memulai saja ya, barangkali Habib diskusi kita ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Silakan Habib nanti bisa panjang atau pendek memberikan ulasannya, namun mungkin saya akan memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa mengarahkan kita bagaimana diskusi kita atau tausiah kita pada sore hari ini. Nah, temanya kita ini adalah pemuda yang dekat dengan Allah. Nah, pertanyaan pertama saya barangkali yang ini mungkin bisa diulas secara panjang lebar. Dalam agama kita ini, anak muda ini posisinya seperti apa nih, Bib? Dalam penggambaran Al-Quran ini yang sering saya dengar ini sosok pemuda Al-Kahfi. Tetapi apakah betul seperti itu sosok pemuda idaman Allah itu? Nah, silakan Bib. Mohon memberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih. Silakan Bib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas undangan dari Yayasan Al-Gibran. Senang sekali sore hari ini saya dari Palembang ini online-nya alhamdulillah bisa berada di tengah-tengah bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustadzah dan rekan-rekan semua pada sore hari ini mengenai tema kita sekaligus pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa posisi pemuda itu sangat penting dalam Islam, sehingga karena begitu pentingnya posisi pemuda dalam Islam, Nabi memberikan perhatian yang sangat besar kepada generasi muda. Nabi setiap harinya memberikan pengajaran-pengajaran, baik itu Al-Quran maupun sabda-sabda beliau di masjid kepada sahabat secara umum, khususnya sahabat-sahabat yang memang tinggal di sekitar masjid atau di samping masjid, dengan nama utamanya yaitu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu mereka yang kemudian disebut sebagai Ahlus Suffah, yaitu orang-orang yang tunawisma dan ditampung oleh Nabi, diberikan tempat tinggal berdempetan dengan masjid Nabi, dan kemudian setiap hari hadir majelisnya Nabi bersama sahabat-sahabat yang lain. Namun Nabi di samping memberikan pengajaran secara umum kepada sahabat-sahabat itu secara umum, namun ada sahabat-sahabat khusus yang diberikan pengajaran-pengajaran khusus oleh Nabi, karena mereka adalah anak-anak muda yang Nabi melihat potensi yang besar pada diri mereka. Minimal ada 4 nama yang bisa kita sebutkan di sini. Yang pertama adalah Zaid bin Sabit, yang kemudian menjadi sekretarisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, sahabat Abdullah ibn Abbas. Kemudian sahabat yang keempat yang juga masih muda dan diberikan perhatian khusus oleh Nabi, hingga saking besarnya perhatian Nabi kepada dia kemudian diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kira-kira usianya mereka itu berapa, Bib? Kira-kira usia mereka, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu usianya sangat muda sekali. Bahkan ketika beliau berperang dengan Amr bin Abdi Wud, itu saking mudanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai digambarkan pedangnya itu suaranya ketika kegesek ke pasir itu kedengeran.
saking masih sangat mudanya beliau masih kecil, sehingga pedang yang dititipkan oleh Nabi, yaitu pedangnya Nabi Muhammad SAW, Zulfikar, itu ketika Sayyidina Ali jalan ke depan menemui Amr bin Abdiwud, itu krek suara pedang yang menyentuh ke pasir itu kedengeran. Begitu penggambaran para penulis tarikh, penulis sirah nabawiyah tentang sosok Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi Amr bin Abdiwud. Artinya itu peperangan besar, bahkan pertarungan yang sangat besar, dan itu salah satu penentu harga diri umat Islam, karena umat Islam sudah membangun parit berdasarkan usulan dari Salman Al-Farisi. Kemudian Amr bin Abdiwud beserta beberapa punggawa Quraisy, Naufal dan lain sebagainya, kemudian melompati parit tersebut. Dan akhirnya Sayyidina Ali yang kemudian diperintahkan untuk maju berduel dengan Amr bin Abdiwud, itu pedangnya masih ngegeser di pasir, kedengeran suaranya oleh sebagian sahabat untuk menunjukkan kemudaan. 17 tahun barangkali usianya, ya, Beb. Mungkin sekitar segitu. Itu rata-rata sahabat yang saya sebutkan tadi, 4 sahabat tersebut usianya rata-rata masih 20 tahunan ketika mendapatkan pengajaran dan berdakwah bersama Nabi Muhammad SAW. Masih umurnya 20 tahunan, 24 tahun, 27 tahun dan lain sebagainya. Jadi di usia yang sangat muda mereka mendapatkan perhatian besar dari Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka itu sering dipanggil oleh Nabi ke rumah Nabi Muhammad, sering diberikan pengajaran khusus di pojok-pojok masjid Nabi Muhammad menurut para sejarawan, karena memang Nabi peduli kepada generasi muda ini, dan Nabi tahu bahwa masa depan Islam adalah masa depan generasi muda ini. Generasi muda ini kalau benar, maka Islam akan benar di masa depan. Karena itu mereka mendapatkan perhatian khusus, sehingga 4 sahabat ini sering ketika mereka memutuskan beberapa perkara-perkara yang sulit, kemudian ternyata keputusan mereka sangat bijaksana, kemudian mereka selalu berkata, Shadaqa Khalili Muhammad, benar apa yang dikatakan oleh tuanku, oleh sahabatku, oleh kekasihku, oleh pujaan hatiku yang bernama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena memang didikte secara khusus sahabat-sahabat muda ini oleh Nabi Muhammad untuk menjadi ahli-ahli Islam, seperti Zaid bin Sabit, Wahyu, seperti Abdullah bin Abbas sebagai periwayat hadis yang sangat terkenal dan sangat populer. Kemudian juga mereka dididik untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, sebagaimana kemudian lahirlah Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka memang didesain secara ketat oleh Nabi secara khusus, sehingga sampai seolah-olah mereka itu diberikan bocoran-bocoran tentang masa depan oleh Nabi Muhammad. Jadi apa yang akan dihadapi oleh mereka itu seolah-olah sudah diberikan bocorannya oleh Nabi Muhammad, bahwa kamu akan menghadapi seperti ini, maka pilihlah jalan kebijaksanaan seperti ini dan seperti itu. Sehingga ketika mereka memutuskan satu perkara secara bijaksana, langsung ingatan mereka terlempar kepada Nabi Muhammad SAW, karena memang Nabi Muhammad mengajarkan sangat detail kepada para pemuda-pemuda tersebut. Nah, pemuda-pemuda di zaman Rasulullah tersebut yang menonjol apanya, Ustaz? Gitu. Apakah akidahnya, apakah akhlaknya gitu? Ya, secara umum masing-masing pemuda ini kan memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu keunggulan sahabat dari Nabi Muhammad SAW, mereka memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Misalnya ada Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan hartanya, ada Salman Al-Farisi yang terkenal dengan akalnya, ada Bilal bin Rabah yang terkenal dengan intuisinya, hatinya yang sangat lembut, sehingga kemudian ketika Nabi wafat beliau tidak lagi mampu menjadi muazzin di Madinah. Jadi memang karakternya masing-masing. Nah, begitu juga dari kalangan anak muda ini, mereka memiliki keunggulan masing-masing. Kalau kita bicara kepada Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit, kemudian Abdullah bin Abbas, mereka dikenal sebagai sosok, Zaid bin Sabit lebih dikenal sebagai sosok penulis
sebagai seorang sekretaris, seorang yang cakap dalam kesekretariatan. Abdullah bin Abbas dikenal sebagai seorang yang kuat hafalannya, yang adil kepribadiannya. Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang yang sangat pemberani, serta yang satu lagi Mu'ad bin Jabal dikenal sebagai seorang orator yang ulung sehingga Nabi mengutusnya ke Yaman untuk melakukan dakwah di Yaman. Dan itu adalah salah satu titik dakwah yang terpenting. Nah, keunggulan mereka masing-masing, tapi yang jelas secara pondasi mereka adalah orang-orang yang kuat dalam iman. Iman ini adalah perkara yang paling utama, paling mendasar dan paling penting untuk dimiliki oleh seorang anak muda. Oleh karena itu, ketika suratul Kahfi ayat 9 sampai 26 berbicara panjang lebar tentang kisah Ashabul Kahfi, Allah di sana tidak sedang bercerita tentang sejarah Ashabul Kahfi, yaitu sejarah anak-anak muda. Allah tidak menceritakan siapa mereka. Bahkan di ayat ke-22 Allah nyindir bahwa nanti akan terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah mereka berapa tahun mereka tidur, kemudian di mana mereka guanya itu berada di mana. Itu tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Al-Quran bukan kitab sejarah, dan bagi Allah itu tidak penting. Yang terpenting dari sejarah Ashabul Kahfi, dan kemudian diabadikan oleh Allah dalam suratul Kahfi ayat 9 sampai 26 khususnya ketika berbicara tentang Ashabul Kahfi, adalah bahwa mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman menjadi ciri utama para anak muda tersebut. Kemudian yang kedua, yang menjadi ciri umum dari 4 anak muda yang saya sebutkan tersebut adalah kecerdasannya, atau kesetiaannya kepada ilmu pengetahuan. Kesetiaan mereka kepada ilmu pengetahuan, sehingga memang kemudian oleh kitab-kitab disebutkan salah satu ciri yang harus ada pada generasi muda muslim adalah kalimah ahliyatuh, yaitu mereka cakap dan profesional di bidang ilmu pengetahuan dan literasi. Karena memang itu harus menjadi pondasi. Selain tentunya yang menjadi pondasi bagi mereka adalah akhlak yang agung. Ini banyak sekali sejarah-sejarah yang menceritakan keagungan akhlak mereka. Misalnya dikisahkan dalam satu petikan sejarah bahwa Zaid bin Sabit pernah turun dari untanya untuk mencium tangannya Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas balik mencium tangannya Zaid bin Sabit. Kemudian mereka saling bertanya. Kata Abdullah bin Abbas, engkau yang lebih pantas dihormati oleh aku karena engkau adalah sekretarisnya Nabi, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, dan orang yang sangat cerdas dalam mengembangkan Islam dan mengabadikan ilmu-ilmu Islam. Kemudian Zaid bin Sabit mengatakan sebaliknya kepada Abdullah bin Abbas, engkau yang lebih pantas dari aku karena engkau memiliki darah yang bersambung kepada Nabi Muhammad dan engkau yang mengabadikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Inilah akhlak mereka. Mereka saling menghormati, saling mencium tangannya sebagai bentuk dari akhlak Islam. Jadi paling tidak ketiganya itu yang menjadi kekuatan dari anak muda. Akidah yang kuat sebagaimana diminta oleh suratul Kahfi ayat 9 sampai 26. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang agung, dan yang ketiga adalah ilmu. Baik. Nah, ini kan kalau bercerita, orang kan mengatakan gini, Bib, itu kan zamannya Nabi, dibimbing oleh Nabi langsung. Gimana dong sama saya nih, sudah 1400 tahun yang lalu nih. Nah, tipikal pemuda sekarang apakah masih seperti itu, Bib, atau bagaimana? Iya, sebenarnya salah kaprah kalau kita menganggap itu kan dipimpin oleh Nabi. Karena kepemimpinan Nabi sampai sekarang dan hari kiamat itu adalah zaman di mana dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan karakter anak muda memang dari zaman Nabi sampai sekarang ya sama. Karakter anak muda itu sebagaimana digambarkan dalam salah satu hadis Nabi, bahwa mereka memiliki satu hal dalam dirinya yang kemudian disebut sebagai sofwah. Sofwah yaitu kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Sehingga kata Nabi, Allah tersenyum.
Allah tersenyum kepada generasi muda kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ada sofwah di dalam diri mereka, yaitu kecenderungan untuk pergi jauh dari Allah. Tapi ketika mereka taat kepada Allah, artinya mereka melawan sesuatu atau kecenderungan di dalam diri mereka sendiri. Sehingga Allah tersenyum, Allah bergembira, Allah apresiasi kepada mereka. Kalau generasi tua itu taat kepada Allah, Allah biasa saja. Tentu bukan berarti tidak apresiatif, tapi biasa aja. Karena kalau generasi tua tuh kecenderungan dia taat mungkin karena pertama jatah nakalnya sudah habis di generasi mudanya saat dia masih muda. Kemudian yang kedua mungkin dia sudah ingat umur. Kalau generasi itu, kolonial itu. Nah itu Bib, ada yang bilang begitu tuh. Sadar nanti aja. Sekarang kan masih muda ini. Itu gimana itu, Bib? Nah itu kalau dalam tradisi tasawuf itu bisa disebut sebagai syirik yang kecil. Kenapa bisa disebut syirik yang kecil? Karena seolah-olah kita tahu dan berkuasa atas umur kita. Sehingga kita bisa mengatakan, nanti aja kalau sudah tua. Padahal siapa yang menjamin kita bisa hidup 1 detik kemudian, 1 menit kemudian, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun kemudian. Gak ada yang bisa menjamin. Karena itu tugas generasi muda memang adalah selalu kemudian bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang memang ada yang bilang bahwa gak asik kalau jadi anak muda yang taat kepada Allah itu. Karena yang asik-asik itu pasti yang haram-haram. Nah itu. Biasanya gitu. Yang asik-asik itu pasti yang haram-haram. Nah, ini lagi-lagi pola pandang yang salah menurut saya. Mengapa salah? Karena yang asik-asik itu diharamkan oleh Allah. Karena sebenarnya yang haram itu tidak asik. Kita menganggap asik karena pola pandang kita sekuler. Pola pandang kita duniawi dan ukhrawi. Seolah-olah hidup ini di dunia saja, tidak sampai di akhirat. Sehingga kita menganggap, wah asik ya minum minuman keras ya. Padahal asiknya minum minuman keras itu, kalaupun benar-benar asik, itu hanya di dunia saja. Dan dunia ini umurnya kan hanya 60-70 tahun, kata Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad rata-rata paling mentok 100 tahun atau lebih sedikit. Sedangkan di akhirat itu yang abadi. Jadi nikmatnya khamr, kalaupun betul-betul nikmat, itu hanya 100 tahun lebih paling banyak. Sedangkan kecelakaannya, ketidaknikmatannya, siksanya adalah abadi kelak di akhirat. Jadi kalau kita mikirnya tidak duniawi saja, tapi ukhrawi, justru yang nikmat-nikmat itu adalah sholat. Sehari cuma 25 menit, mungkin 5 kali sholat, tapi mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat kelak. Nah, pola pandang yang seperti itu yang seharusnya dibangun di generasi muda kita. Apalagi juga tidak seperti yang mereka katakan bahwa yang haram-haram itu nikmat dan yang baik-baik itu tidak nikmat. Sebenarnya itu adalah dipandang gitu, Bib. Agama seringkali dipandang sebagai hal yang membatasi kebebasan sehingga kreativitas itu menjadi tidak muncul. Iya, padahal salah satu pesan para ulama kepada para generasi muda itu adalah istakharat sianatuh. Mereka harus kreatif. Silahkan bebaskan kreativitas mereka selama memang tidak melanggar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Dan ketika Allah melarang sesuatu, itu tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Ketika Allah melarang sesuatu, maka sebenarnya sesuatu itu buruk bagimu, hanya saja kamu tidak menyadarinya sehingga kamu merasa terkekang. Karena itu Ibn Abbas, Sina Abbas ketika menjelaskan tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu beliau katakan liya'budun itu maknanya juga mencakup liya'rifun. Jadi orang tidak akan mengetahui nikmatnya ibadah kalau dia tidak mengetahui. Orang tidak akan mengecap nikmatnya ibadah kalau dia tidak mengetahui apa esensi dari ibadah itu sendiri. Nah, itulah yang menjadi problem kita. Kita kemudian merasa terkekang dengan aturan Allah karena kita tidak pernah mempelajari Islam itu, bahwa nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam itulah yang terbaik. Buktinya di zaman-zaman sebelum kita itu Islam berkembang sebagai satu peradaban.
Sehingga ketika saat ini yang pegang Facebook adalah non-muslim, yang bikin Google adalah non-muslim, yang bikin Twitter, yang bikin ini dan itu non-muslim, bukan karena kita muslim sehingga kita tidak bisa berbuat seperti itu, tapi karena kita menjadi generasi muslim yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hanya labelnya saja Islam, tapi tidak benar-benar Islam. Karena kalau Islam sangat menjunjung tinggi kreativitas yang bersumber dari akal bahkan. Sehingga di Al-Quran disebutkan ada 49 ayat yang menantang manusia untuk menggunakan akalnya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala ta'lamun. Itu ada 49 ayat yang menantang kita. Bahkan agama ini dari awal ketika dipancakkan pondasinya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, agama ini tancapkan sebagai agama yang menjunjung tinggi akal. Sehingga basis tauhid dalam agama-agama Ibrahimi, agama-agama Samawi, termasuk di dalamnya tentu adalah Islam, adalah ketika dia menjelaskan Allah, Nabi Ibrahim itu pakai akalnya. Kata Nabi Ibrahim, mau menyembah Allah yang menyembah Tuhan matahari. Sedangkan matahari itu adanya siang doang. Masa Tuhanmu sif-sifan, malam kemudian siapa Tuhanmu? Oh iya ya. Kemudian dia menyembah bintang dan bulan. Bintang dan bulan hanya malam hari. Kemudian siang siapa Tuhanmu? Akhirnya mereka berpikir dan akhirnya mereka berpaling kepada Tuhannya Nabi Ibrahim. Ini kan pendekatan yang rasional. Tauhid dipancahkan dari awal, fondasinya oleh Nabi Ibrahim secara rasional. Sehingga kalau ada yang mengatakan, oh jadi muslim jadi gak asik, jadi gak kreatif, jadi gak bebas, itu adalah pola pandang yang salah tentang Islam itu sendiri. Silahkan berkreativitas. Anak-anak muda bahkan ada yang malu untuk memakai kopiah karena dibilang itu sangat eksklusif, simbol-simbol Islam kemudian dia tidak tunjukkan kan dianggapnya eksklusif. Padahal tidak seharusnya kan begitu ya, Bib ya. Iya, Islam juga harus keren kan? Iya, sebenarnya kan yang namanya simbol itu pasti tidak substansi. Yang namanya simbol itu pasti tidak substansi, sehingga dia hanya soal tren saja. Buktinya celana cingkrang misalnya. Mungkin dianggap nggak keren, tapi buktinya sekarang jadi salah satu trendsetter celana cingkrang itu. Jadi kopiah menjadi seolah-olah nggak keren Habib hanya sekarang karena juga jadi trendsetter nih Habib. Iya. Pakai oblong kan nggak apa-apa kan? Iya, makanya yang terpenting kan karena itu saya tadi mengatakan simbol itu pasti tidak ada kaitannya dengan substansi, sedangkan Islam itu soal substansi. Pakaian Islam itu selalu berpacu kepada substansi, yaitu yang terpenting adalah menutup aurat. Mau pakai kaos kah, mau pakai baju koko kah, mau pakai baju gamis kah, terserah. Yang salah itu yang nggak pakai baju, bukan yang pakai kaos atau yang pakai baju koko gitu. Jadi Islam itu soal substansi, bukan soal simbol. Sehingga kalau secara simbolik silahkan kita mengembangkan simbol-simbol apapun dan nggak usah malu karena simbol itu ya soal tren saja. Satu orang berkopiah memang seolah-olah bukan tren, tapi kalau 10 orang berkopiah maka akan jadi tren gitu. Jadi yang terpenting kemudian karena itu bagaimana kita menjadi generasi pemuda, generasi muda Islam yang mewarnai, bukan diwarnai. Kita yang seharusnya mewarnai, bukan diwarnai oleh mereka yang berada di luar kita. Karena yang sesungguhnya memiliki value dari segi pakaian, dari segi apapun yang bersifat simbolik, itu pasti Islam. Kalau yang di luar Islam itu pasti tidak punya value, itu hanya ikut-ikutan saja. Karena itu memang salah satu tuntunan dari para ulama kita juga kepada generasi muda adalah dia harus urifat iffatuh. Dia harus menjaga diri mereka dari menjatuhkan mereka ke martabat yang rendah. Bagaimana caranya? Jangan ikut arus, kata para ulama. Kita yang harus bikin arus. Karena arus yang harus ada di muka bumi ini hanyalah arus Islam. Karena Islam yang dititipkan oleh Allah sebagai pemegang kekuasaan di muka bumi ini. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sehingga jangan sampai kita menjatuhkan martabat kita karena ikut-ikutan orang lain. Karena Islamilah yang sesuai dengan nilai-nilai fitrah kita sebagai manusia. Kitalah yang seharusnya mengatur orang lain, mempengaruhi orang lain, mewarnai orang lain sesuai dengan nilai-nilai kita gitu. Jangan malah kita keikut-ikut sama tren-tren yang nggak jelas. Toh secara value juga nggak jelas gitu. Sekarang misalnya
tren di TikTok lah ya. Iya. Tren joget-joget apa nggak ada value-nya di dalamnya itu nggak ada value-nya. Mending joget-joget yang marawis gitu. Kalau marawis itu saya bisa cerita panjang tentang value yang ada pada joget marawis gitu. Sama-sama joget, tapi kan kalau joget itu nggak ada value-nya. Iya. Jadi itu hanya soal kebodohan saja menurut saya. Ketika kita mulai malu berislam, malu menampakkan Islam kita, itu hanya soal kebodohan saja karena kita tidak kenal kepada Islam bahwa Islam itu keren. Nah, ini saya mendapatkan pertanyaan ya Ustadz dari ada anak muda nih. Standar minimum yang harus dilakukan sebagai anak muda Islam yang baik apa sih Ustadz? Apakah hanya cukup sholat saja atau bagaimana, standar minimum seperti apa? Iya, kalau standar minimum sebenarnya kan adalah melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang haram ya. Wah, itu yang banyak. Saya sering bilangnya begini. Anak muda itu tentu ini bukan petuah ya, tapi ngadepin anak muda yang tersesat ini Ustadz, saya sering mengadakan gini, setersesatnya kamu jangan sampai tinggalkan sholatmu, karena sholat itu yang akan menjaga itu standarnya ya. Standarnya itu sholat. Karena kenapa? Karena dalam sholat itu ada semua rukun Islam. Dalam sholat itu ada syahadat. Kita bersyahadat ketika sholat. Dalam sholat itu ada puasa. Karena kita nggak boleh makan dan nggak boleh minum saat sholat. Dalam sholat itu ada zakat. Kita zakat waktu kepada Allah yang biasanya kita gunakan untuk hal-hal lain, kita gunakan untuk sholat. Dan dalam sholat ada haji. Karena sama-sama menghadap ke Ka'bah. Nah, ditambah lagi as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau sholatnya udah benar, kata Nabi, kemungkinan amalan lain nanti kebawa jadi benar juga. Nah makanya kata saya, kamu mau mengembara kemana saja, tersesat kemana saja, sholatmu dijaga gitu. Agar kamu suatu hari akan kembali dengan izin Allah. Agar kamu terus dijaga oleh Allah, agar kamu terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sholatmu itu. Setelah sholat apa Ustadz? Apakah akhlak ataukah gimana? Kalau saya sering bilangnya begini, bahwa inti ajaran Islam itu di luar hukum-hukum Islam, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, itu dua. Yang pertama adalah rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu menjadi pribadi yang penuh cinta kepada siapapun, kepada sesama manusia, kepada muslim ataupun non muslim, kepada binatang, kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Satu cerita yang biasanya menggambarkan tentang ini adalah bahwa Imam Hasan al-Basri, seorang sufi yang sangat terkenal, itu pernah melakukan perjalanan dari Basrah ke Syam, ratusan kilometer naik unta. Pas sampai ke Syam, beliau lihat ternyata ada semut yang keikut di untanya beliau, yang semut itu berasal dari Basrah. Akhirnya beliau kembali 300 km pakai unta untuk mengembalikan semut itu ke habitatnya. Mengapa? Karena kata beliau, bayangkan kalau semut itu dilepas di Syam, berarti dia akan kehilangan habitatnya, kehilangan tempat makan dan terpisah dengan keluarganya. Kepada semut kasih sayang beliau seperti itu. Kita nih naik mobil cuman beberapa kilometer saja, kadang ada nyamuk di dalam mobil kita. Itu kita nggak peduli. Setelah nyampe di satu tempat, kita buka kacanya, ayo keluar nyamuk gitu. Nyamuk itu kan bingung, ini di mana saya berangkat tadi, ini bukan rumah saya gitu. Kembalinya pakai apa? Dia nggak punya GPS, nggak punya Google Map dan lain sebagainya. Artinya, mari kita menjadi generasi yang penuh kasih sayang sebagaimana ditunjukkan Allah dengan Rahman dan Rahimnya, saking cintanya Allah kepada hambanya, sehingga meskipun jodoh di tangan Allah, hambanya yang nggak nyembah Allah tetap Allah kasih jodoh. Kemudian yang kedua adalah tentu akhlak yang agung. Karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus utamanya untuk akhlak yang agung. Orang tampan itu seperti 0, 1, 0. Akhlak itu seperti angka 1 kata Al-Hawarizmi. Kalau kamu punya harta, maka itu seperti 1 tambahan 0 di depannya, jadi 10. Kalau kamu punya ketampanan atau kecantikan, 1 0 lagi jadi 100. Kalau kamu punya kekuasaan, 1 0 lagi jadi 1000. Terus aja ditambahkan, kamu nambah apa aja. Tapi semua 0 itu gak ada artinya kalau gak ada angka 1. Apa angka 1 itu? Yaitu akhlak yang agung.
Lihat aja kita punya istri atau punya suami, betapapun dia kayanya, tampannya, cantiknya, tapi kalau nggak punya akhlak, paling kita cinta cuma 3 bulan doang. Setelah itu udah pengen muntah kita ngelihat kalau nggak punya akhlak. Karena itu generasi muslim harus menjadi generasi yang memiliki akhlak yang agung dan penuh cinta kasih kepada siapapun. Dan itu memang pengajaran dari para ulama kita, sebagaimana diajarkan oleh para ulama agar seorang muslim itu memiliki rasa cinta kasih yang sangat tinggi kepada siapapun, kepada kawan maupun lawan, kepada manusia maupun bukan manusia. Oleh karena itu kata para ulama, seorang muslim itu harus zakharat muru'atuh. Dia harus memiliki muru'ah, wibawa dengan akhlak yang agung. Wibawa itu dibangun bukan dengan keras, bukan dengan uang. Wow, dengan banyak uang kita akhirnya membangun wibawa kita, atau membangun wibawa kita dengan kekerasan agar kita dihormati orang. Enggak, kata para ulama, wibawa itu dibangun dengan akhlak yang agung. Dan akhlak yang agung itu utamanya kata para ulama, generasi muda harus punya yang namanya tahaqqaqah syafaqatuh, memiliki kasih sayang yang tinggi. Ya. Akhlak dan kasih sayang. Ini ada pertanyaan baru, Ustadz. Untuk menjadi pemuda yang dekat dengan Allah, motivasi saya harusnya apa ini? Apakah surga, neraka, ataukah ingin mengambil hati teman, ataukah untuk diri sendiri, atau ingin mengambil hati orang tua? Ini saya bingung nih, motivasi apa yang harus saya lakukan katanya. Iya, motivasinya adalah agar hidupmu baik-baik saja. Saya sering katakan begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini kan tidak minta diciptakan. Nggak minta diciptakan. Kita tiba-tiba hadir aja di muka bumi ini, nggak ada yang minta. Sehingga kita tidak pantas punya visi dan misi. Karena kita nggak pernah minta. Kalau kita minta jadi ketua OSIS, silahkan bikin visi dan misi. Minta jadi ketua ini, ketua itu, silahkan bikin visi dan misi. Tapi kalau nggak minta, maka visi misi kita adalah visi misi yang menciptakan kita, yaitu Allah, yang Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali visi misinya adalah untuk beribadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi motivasinya harus itu. Jangan menyalahi struktur visi misi yang telah ditetapkan oleh Allah atas kita. Kalau enggak akan error kita sebagai manusia. Karena bekerja, berjalan, bergerak tidak sesuai visi misinya. Tapi yang juga bisa lebih pragmatis, lebih membuat kita lebih bersemangat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah adalah motivasinya adalah agar hidup kita baik-baik saja. Mengapa? Karena kita ini manusia ini sangat lemah. Namrud kalau yang sekarang begitu, ini motivasinya ingin dipuji boleh nggak, Bib? Misalnya dipuji oleh guru atau orang tua atau mungkin calon mertua, boleh nggak kayak begitu, Bib? Ya nggak ada masalah. Yang penting itu diletakkan sebagai sesuatu yang sifatnya sekunder, bukan utama. Kayak orang beribadah ingin surga, ya nggak apa-apa. Asalkan bukan itu utamanya. Utamanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu nomor 2 yang dihalalkan oleh Allah. Mendapat pujian dari orang tua, dari guru, itu sesuatu yang tidak haram. Asalkan bukan itu yang utama, itu sekunder saja. Dan memang kita ini lemah gitu. Namrud aja yang otoriter, itu matinya dimasukin laler telinganya. Dia mati. Padahal dia yang membangga-banggakan kekuatan dia sebagai raja waktu itu. Artinya manusia ini lemah. Kita nggak bisa menjamin hidup kita menjadi baik-baik saja dengan kekuasaan kita sepenuhnya. Karena itu, agar hidup kita baik-baik saja, titipkan hidup kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan menitipkan hidup kita kepada Allah melalui ibadah, sehingga Allah yang atur. Sehingga kita akan mendapatkan banyak rizkan yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang pacaran 6 tahun, nikahnya sama tetangganya yang baru dikenal 1 minggu. Karena kita nggak punya kuasa. Nah, agar kita dapat jodoh yang baik, rezeki yang baik, semuanya yang baik, serahkan kepada Allah yang ngurusin semua itu. Bagaimana caranya? Intan surullah yang surukum. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Makanya tolong agama Allah. Caranya dengan beribadah dengan baik dan kalau bisa berdakwah kepada orang-orang. Jadi sementara boleh karena calon mertua ya, Bib. Iya. Kalau sudah mertua,
Kalau Udah sudah beda mertua, ceritanya. gitu. Nah ini ada kemudian pertanyaan yang lebih ini. Saya udah terlanjur kotor nih, Bib. Bagaimana keluar dari persoalan ini? Enggak, sebenarnya Islam itu tidak mengenal kata terlanjur kotor. Tidak ada kekotoran yang terlanjur, karena dalam Islam pintu tobat itu tidak pernah ditutup. Seorang anak muda pernah datang ke Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, Nabi, dosa saya seluas samudra. Kata Nabi, ampunan Allah jauh lebih luas dari itu. Tapi dosa saya setinggi gunung, Nabi. Kata Nabi, ampunan Allah lebih tinggi dari gunung. Kemudian kata orang ini, Nabi, dosa saya ini seluas samsta. Kemudian kata Nabi, engkau memiliki Allah yang maha luas ampunannya. Ampunan Allah tidak pernah ditutup kecuali oleh diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan rasa putus asa. Jadi betapapun besarnya dosa kita, banyaknya dosa kita, dia akan selesai dengan satu ketukan. Astagfirullah. Memohon ampun kepada Allah, menyesali dan berjanji tidak mengulangi. Hilang semua dosa itu. Itulah mahabbah, cintanya Allah kepada kita sebagai manusia. Karena itu gak ada kata terlanjur. Anda begitu merasa terlanjur, langsung bertobat, selesai, semuanya hilang, kering gitu, langsung hilang. Jadi gak usah kemudian merasa gimana-gimana gitu. Karena dalam Islam itu kasih sayang itu melebihi dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, murkanya itu tidak menang dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rasa cintaku jauh lebih besar dari murkaku. Karena itu nggak ada kata terlanjur. Mungkin dalam pergaulan barangkali ini, Ustaz, susah keluar dari circle yang selama ini membentuknya tidak baik. Nah, karena itu memang ulama akan memerintahkan merujuk kepada hadis Nabi, bangunlah circle yang baik. Bangunlah circle yang baik, karena circle itu yang menentukan diri kita. Dan circle itu bukan hanya offline di era sekarang. Circle itu bisa berbentuk online, yaitu apa? Algoritma. Kalau kamu biasa buka hal-hal yang aneh-aneh di YouTube, yang keluar aneh-aneh terus tuh di timeline YouTube kamu. Makanya buka yang baik-baik channel YouTube-mu, channel Al Gibran, channel yang lain-lain, agar yang muncul di timeline kamu itu channel-channel yang kaitannya dengan Quran, dengan hadis, dengan Islam, dengan kebaikan gitu. Bukan yang buruk-buruk. Nah, caranya ya tidak ada cara lain kecuali dilawan itu. Dilawan sofwah dalam diri kita, sofwah dalam diri kita itu dilawan kecenderungan kepada hal yang buruk. Dilawan bagaimana caranya agar perlawanan itu menang? Basicnya adalah riyadhah kata para sufi. Harus latihan. Harus sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Allah gak butuh yang banyak tapi musiman doang. Anak muda ini sukanya banyak tapi musiman. Kalau Jumat baik banget tapi selain Jumat jelek banget. Kalau Ramadan tobat banget tapi selain Ramadan maksiat lagi. Sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah. Iya, dari saya satu pertanyaan lagi. Silakan para pemirsa yang di Zoom dengan YouTube, persiapkan pertanyaan Anda, saya akan mempersilakan. Nah ini Bib, anak muda ini kan tidak terlepas daripada orang tuanya. Bagaimana nih caranya orang tua kemudian membawa anaknya kemudian menjadi lebih baik gitu? Sebetulnya di rambu-rambunya di Al-Quran sih sudah ada, misalnya jangan mengatakan gitu ya, tetapi apakah sesederhana itu, dan bagaimana anak muda ini bersikap kepada orang tuanya sehingga menjadi termasuk anak muda yang dicintai oleh Allah gitu? Iya, sebenarnya tinggal belajar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memperlakukan dan menyebut murid-muridnya itu sebagai sahabat. Sebagai sahabat. Padahal itu murid, itu umat. Tapi dipanggil oleh Nabi sahabat. Yaitu relasinya egaliter. Karena Nabi tahu orang-orang itu gak suka direndahkan. Sukanya disamakan. Karena itu Nabi tidak pernah membeda-bedakan sahabatnya, dan kemudian Nabi bahkan tidak membedakan sahabatnya dengan dirinya. Sehingga pernah ada seorang Yahudi datang mencari Nabi Muhammad, dia bingung. Yang mana nih yang Nabi? Kok semuanya sama? Kan seharusnya yang Nabi lebih tinggi tempat duduknya, lebih kelihatan, lebih unggul. Tapi ini enggak, saking egaliternya Nabi. Saking Nabi gak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya di antara para sahabat itu, dan bahkan dengan dirinya. Nah, itulah tipsnya sebenarnya. Orang tua kalau ingin sukses dalam menggiring anaknya pada kebaikan, menurut saya adalah bersikap egaliter lah.
Kata Sina Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan sesuai dengan zamanmu. Jadi bersahabatlah dengan anakmu, sehingga anakmu nggak merasa digurui. Karena anak muda sekarang itu nggak suka digurui. Kalau digurui, dia nggak mau dengerin. Karena itu dulu ayah saya, sering kalau saya sudah bandel dan nggak bisa dibilangin, ayah saya biasanya manggil sahabat saya. Bilangin tuh, temanmu si Husin, suruh begini dan begitu. Karena omongan sahabat biasanya lebih didengar dan diikuti ketimbang omongan orang tua. Nah, kalau orang tua ingin sukses, jadilah sahabat bagi anaknya. Begitu juga seorang anak, cintailah orang tua sebagaimana kita mencintai sahabat kita. Jadi detailnya seperti apa ya? Kita pokoknya memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan sahabat kita. Setia banget kita kepada sahabat kita, belain banget kita sahabat kita, hormat banget kita dari sahabat kita, gak mau kita kehilangan ridhonya sahabat kita, dan selalu ingin berjumpa dengan sahabat kita. Jadi relasinya harus relasi egaliter, yaitu relasi antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam relasi persahabatan. Menurut saya itu kuncinya. Baik, izin Bib, dari Zoom akan ada yang bertanya gitu Bib, 1-2 pertanyaan. Silakan teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Yang pertama saya kasih kesempatan Mas Asmadi, kami persilakan. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam Mas Asmadi. Izin bertanya Bib. Di lingkungan kita biasa pada umumnya pasti banyak teman-teman kita tuh pas reuni gitu, SD, SMP, SMA, pas buka puasa, nggak taunya tuh mereka pada nggak puasa gitu. Jadi ketika kita tawarin, ayo buruan buka, udah tadi di warteg kan gitu. Jujur sih, jujur ngenes gitu Bib. Cuman kadang tuh kita mau bilangin langsung, khawatirnya mereka tersinggung gitu juga. Atau kitanya juga kadang juga segan juga. Nah itu gimana Bib? Padahal kan sesama muslim kita wajib mengingatkan gitu ya. Nah itu gimana Bib? Biar kita juga nggak jadi berdosa gitu. Iya. Iya, langsung saya jawab ya. Tuntunannya di dalam Al-Quran adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi tugas kita adalah mengajak mereka tapi dengan cara-cara yang bijaksana. Bil hikmati. Artinya bijaksana apa maksudnya? Cara-cara yang kreatif. Cara-cara yang gak bikin dia tersinggung, yang gak nyakitin dia. Nabi Muhammad tuh pernah ada satu sahabat yang kemudian buang angin ketika mau sholat. Kemudian bagaimana cara Nabi menegur dia? Kata Nabi, yang paling baik di antara kita adalah yang selalu memperbarui wudhunya. Ayo kita wudhu bareng-bareng yuk lagi. Biar kita perbarui wudhu kita sehingga lebih banyak pahala kita. Cara negornya nggak langsung ke satu orang. Nabi itu. Pokoknya Nabi menghindari agar menyinggung. Karena itu ketika kita mau negor, prinsipnya jangan tegur di depan orang lain. Kemudian jangan tegur dengan perasaan kita yang tinggi hati dan dia yang direndahkan. Seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dan yang ketiga adalah dengan cara-cara yang bijaksana. Dengan cara-cara yang kreatif. Terserahlah cara yang kreatif yang menurut kamu sekiranya gak akan menyakiti dia itu gimana. Silahkan dengan caramu sendiri. Bil hikmah, dan yang kedua wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang baik, bukan hanya cara yang baik tapi dengan kata-kata dalam Al-Qur'an. Dan sebagaimana diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika disuruh dakwah ke Firaun, kata Allah, katakanlah kata-kata dakwah ini dengan lembut. Saya yakin sahabat kita yang badung itu, yang nakal itu gak kira lebih buruk dari Firaun. Jadi kita pasti harus lemah lembut kepada dia dalam mengajak dia pada kebaikan. Nah, bagaimana detail-detailnya itu Anda yang tahu. Bagaimana cara-cara kreatif yang sekiranya tidak menyinggung dia. Gak mesti langsung tiba-tiba Anda, wah ini haram, wah ini jelek, wah ini kotor, wah ini buruk, wah itu langsung denial orang pasti. Karena itu saya di pemuda tersesat itu kan gitu. Mencoba mencari cara-cara kreatif yang gak menyinggung. Yang jelas kita yang harus lebih ngertiin dia, jangan dia diminta ngertiin kita. Karena yang lebih dewasa dalam soal agama adalah kita. Yang lebih baik kan dalam hal ini adalah kita. Maka kita yang harus ngertiin dia, jangan dia yang diminta ngertiin kita. Karena itu misalnya saya pemuda tersesat, bukan saya minta dia ke masjid, tapi saya yang mendatangi kafenya mereka. Bukan mereka yang suruh berpakaian gamis, tapi saya yang berpakaian
seperti mereka, pakai hoodie, pakai kaos. Bukan mereka yang diminta berbicara dengan bahasa Arab, ukhti, akhi, ehwan, ahwat, enggak. Justru saya yang gue lo. Agar apa? Agar gak ada jarak, agar mereka gak ngerasa diguruin. Dan yang namanya dakwah, ketahuilah bahwa watawasobil haq, watawasobil sabr. Kebenaran itu selalu bergandeng dengan kesabaran. Harus sabar. Sekali, 2 kali, 3 kali, biasanya orang kemudian marah. 3 kali dikasih tahu gak mau lu. Dasar emang bodoh, dasar emang bajingan, dan lain sebagainya. Gak ada, kesabaran itu gak ada batasnya. Batas kesabaran adalah ketidaksabaran. Karena itu dalam mendakwai orang, teman-teman harus sabar. Sekali, 2 kali, 100 kali, 1000 kali dia gak ikut, kita tetap optimis kepada dia. Sebagaimana Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, followersnya cuma 80-an orang. Bayangin, gak centang biru tuh. Nabi Nuh tuh gak centang biru kalau di zaman sekarang. Tapi Nabi Nuh tetap sabar. Baik, Ustadz. Ini ada pertanyaan, silakan Mas Fasrianur. Silakan Mas Fasrianur, ada di sini? Ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Bib. Kameranya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Alhamdulillah. Izin bertanya, Bib. Apakah dalam Islam tidak membatasi seseorang untuk berkreativitas, dan adakah syarat khusus atau syarat utama berkreativitas dalam Islam? Terima kasih, Bib. Ya, dalam hal-hal yang sifatnya ghairu mahdhah itu tidak ada batasan dalam berkreativitas. Dalam hal-hal yang sifatnya persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, tidak ada batasnya. Silahkan jalankan semua bentuk peribadahan sebagai persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya mahdhah, yang sifatnya telah diatur dalam Al-Quran dan hadis, maka batasannya adalah Al-Quran dan hadis itu sendiri. Sholat, jangan, saya sholat subuh kalau 2 rakaat kayaknya gak cukup, karena dulunya saya banyak dosa, 4 rakaat, nah itu yang gak boleh. Jadi dalam hal-hal yang sifatnya mahdhah, dia dibatasi. Apa yang membatasi? Quran, hadis. Dalam pendapat lain adalah adat ahlul Madinah, kata Imam Malik, adatnya orang Madinah, qiyas, ijma ulama, dan lain sebagainya. Itu yang membatasi. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya ghairu mahdhah, yang bukan sholat, puasa, zakat, haji, silahkan berkreativitas sebagai bentuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bukan berarti kemudian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Habib, saya mau minum minuman keras tapi pakai bismillah, Habib, sebagai bentuk kreativitas saya agar baik. Kalau pakai bismillah seharusnya nggak minum minuman keras, karena kalau kamu ingat Allah seharusnya nggak minum minuman keras, kan gitu logikanya gitu. Nah, ini sama dengan ini Ustadz nih. Ada nitip pertanyaan juga nih. Ustadz, saya tahu pacaran tidak boleh, tetapi teman-teman saya suka cie-ciein saya kalau tidak pacaran. Ini gimana ya Ustadz? Iya, yaitu yang tadi saya bilang, bahwa seharusnya seorang generasi muslim itu mewarnai pergaulannya, bukan diwarnai oleh pergaulannya. Justru dia yang harus ngasih paham ke mereka bahwa lu tahu nggak ada gunanya pacaran. Kenapa? Karena pacaran itu bisa ditikung. Pacaran itu boleh. Iya, pacaran itu secara Islam kan bukan hanya haram, tapi tidak ada legalitasnya. Kita boleh nikung pacar orang lain kan. Tapi kalau tunangan itu dilarang dalam agama untuk ditikung. Orang yang sudah ditunangi oleh seorang pria, maka dia tidak boleh ditunangi oleh pria yang lain. Jadi lebih baik tunangan ketimbang pacaran. Toh perkara pun nggak jadi ya nggak apa-apa. Tunangan itu bukan berarti harus cerai ketika putus. Jadi kalau kamu suka kepada seorang perempuan, kamu tunangin dia. Tapi kan belum tentu jadi. Ya nggak apa-apa. Namanya juga tapi masih tunangan. Muda, Ustadz. Masih muda, Bib, masa tunangan? Kalau masih muda memang tugasnya belajar, bukan pacaran, bukan tunangan, bukan ngurusin gitu-gituan ya. Masih ada pertanyaan satu lagi, silakan. Tapi memang saya ingin menyampaikan bahwa jihadnya anak muda, apalagi di zaman sekarang, itu adalah mewarnai tongkrongan, mewarnai circle, mewarnai teman-teman kita. Itu jihadnya anak muda. Dan bisa kok. Buktinya saya bisa kok.
Saya tetap medsosan, tetap tiktokan, tapi sesuai gaya saya yang menurut saya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi bisa kok kalian itu tetap gaul, tetap asyik, tapi sesuai dengan nilai Islam. Itu buktinya saya ini sampai sekarang udah gelarnya bisa puluhan. Ada ada The Protector, ada ada helm apa gitu, ada Bib Talk, Habib TikTok, Bibgram, Habib Instagram, semua pokoknya. Iya, pokoknya semua udah ada itu. Bisa kok tetap asik sebagai generasi Muslim. Yang penting kitanya aja kreatif dalam mencari hal-hal untuk mengajak orang kepada nilai Islam. Ini satu lagi Ustadz nih, pertanyaan titipan juga nih. Ada kisah Uwais Al-Qarni, apakah anak muda harus seperti itu? Kemudian bagaimana dengan keinginan-keinginan sendiri? Apakah keinginan orang tua harus diikuti terus atau bagaimana? Ya, gini, relasi kita dengan orang tua itu adalah relasi kebaktian, bukan ketaatan. Ati Allah wa ati Rasul. Ketaatan itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kepada kedua orang tua adalah birrul walidain. Birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua, bukan taat. Artinya relasinya adalah berbakti kepada orang tua. Kita taatnya hanya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau orang tua menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang di luar ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka kita pasti akan menolaknya. Karena kita hanya taat kepada Allah. Kepada orang tua kita berbakti. Seburuk apapun orang tua kita, meskipun dia beda agama, meskipun dia ateis, meskipun dia menyakiti kita, kita harus tetap berbuat baik kepada dia. Karena kenapa? Karena perbuatan baik kita kepada dia bukan transaksional. Bukan karena dia baik, kita jadi baik. Enggak. Walaupun buruk kita juga baik karena kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah dari Allah agar kita birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kalau Uwais Al-Qarni alhamdulillah dikaruniai orang tua yang pengertian sehingga kemudian relasinya enak dengan orang tuanya. Tapi memang kita kan harus akui ada banyak orang tua yang wadididau ini Ustaz, yang maunya sendiri, maksain anaknya harus nikah dengan ini dan itu, harus dengan anaknya Pak Lurah, harus dengan anaknya Pak RT dan lain sebagainya. Padahal dalam madhab Hambali, cinta itu sebagai salah satu syarat dalam pernikahan. Orang tua harus mempertimbangkan nilai cinta pada anaknya ketika mau menikahkan anaknya. Nah, karena itu kepada orang tua dan anak, mereka harus saling mengerti satu sama lain. Mereka harus mengetahui hak dan kewajiban mereka. Jangan orang tua yang merasa hanya punya hak dan nggak punya kewajiban kepada anak. Orang tua juga punya kewajiban kepada anak. Oleh karena itu kata Sayyidina Umar bin Khattab, bukan hanya ada anak yang durhaka kepada orang tua, tapi ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena masing-masing punya hak dan kewajiban. Iya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang tua yang durhaka kepada anaknya, yaitu orang tua yang tidak memenuhi hak anak yang merupakan kewajiban dari orang tua. Baik Ustadz, ini tidak terasa 1 jam kita sudah bincang-bincang ini Ustadz. Alhamdulillah. Ada motivasi atau kata-kata kunci nih buat anak muda gitu Ustadz? Silakan juga mungkin bagi orang tua yang punya anak muda gitu. Iya, gini, bahwa anak muda ini dia selain dari anak zamannya, selain dia dari anak zaman, dia adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengabdian dia bukan hanya kepada zamannya, tapi utamanya kepada Allah. Karena itu mari menjadi generasi milenial yang Qur'ani. Karena Al-Quran salihun li kulli zaman wal makan. Atau dalam hadis lain, al-Islam salihun li kulli zaman wal makan. Jadi Quran dan Islam itu relevan dengan semua zaman dan semua tempat. Jadi kamu bisa tetap menjadi seorang Muslim, seorang yang Qurani, tetapi tetap milenial dan tetap sesuai dengan budaya setempat. Jadi jangan khawatir. Kalau kamu melihat kebertentangan antara Islam dengan zaman atau Islam dengan budaya, percayalah itu karena kamu kurang memahami zaman atau kamu kurang memahami budaya atau kamu kurang memahami Islam. Jadi jadilah generasi Qurani, generasi Muslim yang milenial, yang asik, yang keren. Jadi kamu bisa tetap have fun, tapi juga bukan hanya di dunia have fun-nya, tapi juga di akhirat juga have fun.
Kalau have fun cuma di dunia, rugi banget karena umur dunia terlalu pendek untuk kita tukar dengan akhirat kita. Itu mungkin Ustadz. Baik, terima kasih banyak ini, Bib. Aduh, banyak betul yang informasi yang selama ini kita tidak pahami, kita tidak tahu. Akhirnya tahu juga pencerahan dari Habib ini, dan benar-benar saya kagum, dan bahasanya memang benar-benar anak muda, dan saya juga sebagai orang tua yang memiliki anak muda ini jadi tahu caranya bagaimana berkomunikasi dengan anak muda ya menyesuaikan dengan zamannya. Sekali lagi terima kasih Bib atas waktunya, dan ini sangat berharga bagi kami di Al-Gibran, di komunitas Al-Gibran, bagi orang tua dan bagi santri-santrinya yang belajar kepada kami. Terima kasih juga kepada seluruh audiens baik di YouTube ataupun di Zoom yang sudah berpartisipasi pada kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala kepada Bapak dan Ibu sekalian dan keberkahan bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Ustadz Hafid untuk memandu acara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair katsir kepada Habibana Husain Ja'far Al-Hadar. Syukran Bib, jazakallah khair, ilmunya terima kasih. Sangat mudah dicerna dengan bahasa yang milenial dan tentunya masuk banget buat kita anak muda ya teman-teman. Dan juga Pak Andi Irman yang tentunya menarik sekali dengan pertanyaannya dan pancingan bahasan-bahasannya juga, sehingga diskusi sore ini sangat hidup sekali teman-teman. Nggak kerasa Pak Andi udah 1 jam aja gitu ya. Kayaknya harusnya sama Habib Husain nih jam-jam nih kita nih. Insya Allah gimana bisa jumpa lagi tentunya baik offline maupun online. Sehat selalu untuk Habibana, juga untuk Pak Andi, tentunya untuk kita semua. Semoga dengan Allah Subhanahu wa taala selalu, dan terima kasih para audiens telah membersamai dan juga tadi yang sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan tercerahkan, ada ilmu yang sampai dalam hati dan pikiran kita, sehingga betul-betul ada perbaikan diri, ada kebaikan setelah ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Today must be better than yesterday. Tentunya every day harus lebih baik dan terus lebih baik. Untuk berdakwah itu tidak harus menunggu dulu untuk menjadi orang yang baik, tapi berdakwahlah maka kita akan menjadi orang yang baik. Juga untuk wanita, jangan tunggu kita menjadi orang yang baik baru kita berhijab, tapi berhijablah. Nah, dan dengan seperti itu kita berjalan belajar menjadi lebih baik tentunya. Baik, syukran jazakallah khair sekali lagi Habib Husain Ja'far. Insyaallah jumpa lagi, dan nggak bosan kita pantengin konten-konten terbarunya tentunya. Ya. Menarik. Ini semua akan menjadi terobosan ya buat dakwah. Karena hari ini memang pendekatan kepada anak muda nggak bisa by verbal aja, nasihatnya memang harus masuk ke dalam dunianya, termasuk tadi kita menyesuaikan dengan bahasanya lu gue dan sebagainya, tapi memang perlahan-lahan kita masuk mulai dakwah di situ. Dan terima kasih sekali lagi buat semuanya, sampai jumpa di kajian tematik bersama Al-Gibran dan juga Ijmi di kajian-kajian selanjutnya. Berkah selalu untuk kita semua, dan jangan lupa Bapak Ibu yang mencari tempat ngaji yang efektif, yang terukur, terjadwal dan benar, tentunya ngajilah di Al-Gibran. Oke ya? Daftar gimana Ustadz? Bisa langsung aja pantengin atau kepoin di sosial medianya Al-Gibran, baik YouTube Al-Gibran maupun Instagram Al-Gibran.id. Terima kasih. Laliko ma'asalamah, ikan yuk melambai-lambai. See you, dadah, bye-bye. Kita tutup, niat hati mengobat sakit kepala. Selamat menjalani indahnya hidup, menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Buah duren, buah stroberi, buah jeruk, buah markisa, itu namanya buah-buahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah.